Jadi untuk rumah sakit ini regulasinya kita mengacu ke PMK 40 tahun 2022. Kemudian ada beberapa regulasi lainnya yang nanti mungkin lebih spesifik terkait misalnya persyaratan ICU, persyaratan ruang isolasi, CSSD, dan lain-lain. Nah, kita akan melihat dari luar rumah sakit. Jadi kalau sejawat rumah sakit ini berada di jalan kota, ya jalan penghubung antar kota. Kemudian eh, yang harus diperhatikan mungkin kita akan mundur sebentar. Untuk tampilan gedungnya, kalau sejawat lihat, untuk tampilan gedungnya ini saya diganti lagi. Ini tampilan gedungnya, kalau sejawat lihat ini adalah IGD, ya pintu dari IGD-nya. Jadi IGD ini kita berikan apa namanya shading, ya kita berikan shading. Shading inilah yang nanti menjadi peneduh, ya. Dan peneduh ini tidak asal dibuat teduhan seperti itu, tapi diukur terkait dengan jarak matahari dan arah matahari datang, sehingga tidak memberikan suatu tambahan panas gitu. Kemudian kalau sejawat lihat di gedung-gedung sebelah sana, ini nanti tampilannya seperti gedung ini, seperti di kita melihat ini ada ruangan, ya ini ada ruangan yang dia ada namanya double fasad. Mungkin nanti saat kita melihat, nah ini seperti ini ya, ini double fasad. Jadi sejawat kalau melihat itu ada sisi luar dan di dalamnya lagi ada jendela-jendela lagi, yaitu seolah-olah membuat lorong. Padahal itu maksudnya ada dua muka. Jadi muka yang awal ini yang pertama itu adalah muka yang dia menerima panas. Nah, sehingga ruangan yang di sebelah sana dia tidak akan terlalu panas. Itu yang menjadi konsep dari gedung ini. Kemudian kalau sejawat lihat di ini yang di ini yang saya tunjuk itu dia namanya parapet. Parapet itu juga merupakan suatu apa peneduh, tapi dia ada di samping-samping yang bentuknya seperti segitiga-segitiga, siku-siku. Itu adalah parapet. Itu adalah ya ini ada kalau sudah lihat itu ada segitiga-segitiga ini, dia juga menjadi peneduh selain dari shading. Shading itu ini shading. Nah, ini shading. Yang di atas seperti atap-atapan itu shading. Kemudian ini adalah pintu masuk, ya itu ada pintu masuknya, pintu masuk dari rumah sakit. Kemudian ini jalurnya ada satu jalur, jadi nanti kalau mobil masuk dia masuk ke sini ke IGD. Ini adalah area merah, ini adalah area untuk drop pasien. Kemudian nanti di sebelah sana dia melingkar, jadi nanti ada jalan melingkar ke arah pintu keluar. Nanti kembali lagi ke arah pintu keluar, di sebelah sana ada sendiri. Jadi pintu masuknya dan pintu keluarnya sendiri. Itu yang kita sebut dalam suatu desain adalah alur. Supaya apa? Alur itu diciptakan supaya tidak bertabrakan, begitu. Kita akan masuk ke wilayah GD ya. Oke. Saya akan ke arah IGD. Ya, ini wilayah IGD masih jadi satu kesatuan wilayah IGD. Di situ ada ruang dekontaminasi. Ya, ini ada ruang dekon. Dekontaminasi ini terletak di area yang harus bisa diakses dengan mudah, ya. Diakses dengan mudah. Jadi kalau ada pasien, misalnya pasien KLL, pasien dengan apa ya, ada tubuhnya berlumuran, entah mungkin berlumuran zat kimia, misalnya, langsung kita masukkan ke area dekontaminasi.
area dekontaminasi yang didesain di tempat ini memang sangat sederhana, tapi insya Allah sudah memenuhi syarat, yaitu dia ada saluran pembuangan, ada untuk saluran air, dan kemudian ada bed yang disesuaikan, dan kemudian ini ada penutupnya. Karena dekontaminasi ini konsepnya adalah konsep yang dia pasien tidak mungkin menetap di situ, dia secepatnya kemudian diambil gitu. Nah, ini adalah dekontaminasi. Kemudian ini ruang tunggu ya, dokter. Ini ada ruang tunggu, ya ada ruang tunggu untuk keluarga pasien. Yang sebelah sana juga ruang tunggu ya. Ya, di sana juga ada ruang tunggu di sisi sana yang ada kursi itu. Kemudian, oh ya, itu ada apar. Kalau saya lihat itu ada apar. Jadi kalau melihat apar itu ketentuannya ada 15 cm sampai 125 cm. Kalau sejawat menganut yang 15 cm silakan. Tapi kalau sejawat ingin bicara akreditasi, usul saya adalah 125 cm. Usul pribadi ya. Usul pribadi, mengapa? Karena rata-rata surveyor memegangnya 125 cm dengan ketentuan atau maksud tujuannya adalah agar bisa langsung diambil. Ya, kalau seperti ini maka harus ada proses dia membungkuk dahulu baru diambil. Gitu. Nah, monggo nanti dari rumah sakit sejawat akan menggunakan yang mana. Tapi kalaupun nanti ada surveyor yang menyarankan ke 125 cm, usul saya memindah ini toh juga tinggal memindah ya 125 cm demi sertifikat paripurna, usul saya 125 cm. Tapi kalaupun mau mempertahankan itu maka berikan jawaban terbaik kepada surveyor karena memang masih berada dalam range tersebut ya. Ini kemudian ini ada pendaftaran pasien IGD. Di situ pendaftarannya ya, ini pendaftaran. Kemudian ini ada kursi roda bagi yang nanti ada kesulitan, dia ada kursi roda. Tapi kalau untuk proses menggunakan bednya kita letakkan di dalam. Ya. Kemudian ini pintu. Jadi aturan pintu untuk rumah sakit itu kita gunakan aturan ada minimal pintu kalau tidak dilalui oleh bed maka minimal 90 cm. Kalau yang dilalui bed minimal 120 cm. Ini sepertinya lebih dari 120 ini. Karena untuk IGD dan modelnya adalah model yang push. Mungkin bisa dari staf kami Pak Dodi. Ya. Nah, ini adalah pintu masuk ke ruang triase. Ini ada triase. Kami letakkan ada bednya di situ yang membutuhkan untuk triase. Ini kebetulan juga ada ruang connect. Nanti kita juga akan masuk ke sana. Di tiap bed diberikan hand wrap. Kemudian ini adalah oksigen, ya, tabung-tabung oksigen. Dan kalau sejawat lihat tabung oksigen ini sedang tidak dipakai. Dan aturan PPI karena kita akan bicara PPI juga. Kalau tidak sedang dipakai maka tidak ada air di dalamnya ya karena air nanti menjadi media untuk tumbuhnya jamur dan lain-lain ya. Kemudian ini ada untuk tempat sampah infeksius dan non infeksius kita letakkan jangan terlalu berdekatan ya. Jadi kita letakkan agak bersampingan begitu supaya tidak ada kemungkinan kesalahan memasukkan. Ini ada farmasi IGD. Nanti kita juga akan coba lihat farmasi IGD. Kemudian ini untuk screening. Nah, ini untuk screening. Triase, ya ini kan meja screening. Ini nurse yang sedang bertugas ya. Nah, nurse yang sudah bertugas. Di belakangnya ada tempat, apa itu? Tempat penyimpanan barang berharga. Wah, ini berarti masuk ke HPK. Ya, hak pasien dan keluarga. Bisa dibuka. Oh, dikunci ya. Ada penguncinya. Nah, itu kalau sudah lihat di situ sudah ada sudah ada
kotak-kotak, ya kotak-kotak untuk apa? Untuk barang-barang pasien ya, sesuai dengan bed, ya nomor bed, ya nomor bednya, sesuai dengan nomor bednya. Ini ada alat untuk vital sign ya, vital sign ya. Kemudian itu telepon untuk ruangan atau lift untuk lift. Untuk liftnya bagaimana? Kalau ada kendala di lift bisa teleponnya dari. Oh begitu, baik. Ya. Oke, kemudian itu ada pengukur suhunya menggunakan digital dan kalau kita lihat itu masih 62% ya. Jadi kelembabannya masih sesuai. Sebelum kita ke Bonek kita masuk ke IGD dahulu. Jadi ini ruang IGD. Ini ada kepala IGD-nya. Mas Sahil, Assalamualaikum. Kemudian, nah ini sebelum masuk ruang IGD, ini ruang anterum untuk isolasi. Ya, jadi begitu kita masuk, ini sudah ada ruang masuk petugas ya. Ruang masuk petugas. Dan kalau pasien nanti lewat luar tadi, nanti kita bisa lihat lewat luar. Kita masuk ke ruang. Jadi konsepnya memang ini belum pakai tekanan ya, dokter. Ya, belum pakai tekanan. Jadi kalau dari Kementerian Kesehatan menyediakan desain tipe N untuk negatif, desain tipe P untuk positif, dan desain tipe S. S itu apa ya? Emergency exit lah, solusi emergency. Karena untuk menyediakan ruang tekanan pun membutuhkan daya listrik yang tidak kecil juga ya. Nah, ini masuk ke ini petugas berganti di sini ya untuk APD. APD berganti di sini. Kemudian ini ruang untuk isolasinya kita konsepnya pakai single bed ya, single bed. Nah ini sudah terang beneran. Tuh ya. Konsepnya kalau sudah lihat ini ada exhaust, ada dua ya, ada dua exhaustnya di arah kepala pasien. Ya, betul ya kepalanya sini kan? Ya. Karena ini untuk panel oksigennya. Ini panel oksigen itu khusus ya, berbeda-beda ya sebetulnya. Antara panel oksigen kamar rawat inap dan kamar ini berbeda ya, berbeda ya. Nah, dan kalau sudah lihat ini untuk exhaustnya, sedangkan AC-nya ada di sini. Jadi kalau sudah lihat ini ya konsepnya konsep ini disapu, nah menyapu kemudian dibersihkannya lewat sini, dihisap di sini. Karena pasien nanti ada di area kepala ini, kalau pasien ini batuk, misalnya nakes ada di area ini, di area yang sejauh-jauh di depan ini, dia tidak akan menyembur ke arah sejauh ini, tapi dia tertarik ke exhaust dan dia terdorong dari kipas atau dari AC gitu. Itu apa terkait dan masuknya pasien dari sini mungkin bisa dibuka. Jadi masuknya pasien tidak akan apa mengkontaminasi. Ya, masuknya pasien dari ruangan ini. Iya, jadi ruangannya dia ada sini. Kalau kita peragakan ini tadi sebetulnya area luar tadi. Nah, jadi nah ini tadi kan kita dari luar sini ya. Nah, kita kan juga dari luar sini tadi. Nah, pasien di drop di sini. Nah, ini tadi kan kita di luar sini. Pasien di drop di sini, kemudian didorong masuk ke ruang isolasi. Ya, masuk ruang isolasi. Nah, ini mungkin kalau tadi ada yang melihat ini ada RAM, nah, nanti kita bahas. RAM itu pembahasan yang bikin emosi. Kemarin saya bicara di sebuah forum rumah sakit grup ini. Nah, nanti ada penjelasannya. Kenapa rumah sakit ini masih ada desain RAM? Nah, ini RAM-nya tidak sampai lantai 5 ya, Dok. RAM-nya nggak sampai lantai 5 tuh ini. Ya, nggak sampai lantai 5. Nanti kita bahas apa itu RAM. Ini ada radiologi. Kita fokus ke IGD dahulu. Ya, ini ruang isolasi IGD ya. Ruang isolasi IGD ini adalah nurse station sekaligus dokter ya. Dokter, tapi dokter punya ruangan sendiri di sana. Nah, itu teman-teman saya gitu ya. Nah, ini nurse stationnya. Kemudian ini ada apa Mas Putra ini? Triase merah, penanda triase. Ini untuk merah, itu untuk kuning. Ada 3, merahnya satu aja ya. 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Ya, itu penanda triase. Kita masih menggunakan triase
metode start gitu. Nah, silahkan kalau nanti sejawat mau menggunakan metode lain silahkan. Karena di perundang-undangan, di regulasi, ataupun di akreditasi tidak ada standarnya. Oh harus begini, enggak gitu. Masing-masing punya kelebihan dan keuntungan. Malah start itu ada ada namanya eh, apa? Masya Allah, saya lupa. Penelitian yang menggabungkan banyak penelitian kemudian dia meta analisis. Nah, meta analisis justru di Amerika Serikat paling tinggi adalah metode yang start gitu. Padahal kalau yang kita pahami start itu memang paling cocok adalah untuk eh, kebencanaan kalau ada bencana alam. Tapi kita gunakan di sini ya. Tentu saja ada keuntungan dan kerugiannya. Jadi tidak harus Australia, tidak harus ESIM, silahkan nanti menggunakan apa. Ini ruangan IGD kami ya, ruang IGD-nya. Kemudian ini ruang tindakan. Nah, ruang tindakan. Nah, jadi di ruang IGD ini ada ruang tindakan, ya, khusus ruang tindakan. Ya, ini ruang tindakan. Memang nanti bednya biasanya dari yang luar ya, Mas Cahyo. Nah, Cahyo ini. Ini beliau kepala IGD. Tadi saya sebut Mas Cahyo ini langsung terkenal se-Indonesia ya. Nah, ini juga sama. Itu ada exhaust ya. Sebetulnya exhaust itu ini bukan exhaust ini, sebetulnya ini namanya grill. Nah, exhaust itu mesinnya itu ada di dalam grill itu. Grill itu seperti apa ya? Seperti kisi-kisi untuk masuknya. AC-nya ada di sini. Nah, di sini. Selalu seperti itu. Jadi menghembus kemudian menghisap begitu. Ini ruang tindakan ya. Eh, kemudian kemana Mas saya kita? Oh intermediate betul. Ya di persyaratan PMK saat ini harus ada namanya ruang intermediate atau transit. Nah, jadi ini ruangan yang untuk apa Mas saya? Ruangan apa ini? Ya, bila pasien masih penuh ini ruang transitnya di sini. Betul. Oke, terus ruang apa lagi Mas? Yang sebelah sini? Spool hook ya. Ya, spool hook ini banyak sekali yang apa ya kelewatan ya terlewat untuk tidak membangun spool hook gitu ya di ruang spool hook ya saya bahasa Belanda ini. Nah, jadi ada spool hook di situ ya untuk spool hooknya itu kalau ini menggunakan apa exhaustnya yang sailing exhaust menghisap ke atas terus kemudian ini ruang oh ya depo ya depo, depo sekaligus depo farmasi ya. Yang tadi kita lihat dari luar sama ya ini karena ada perubahan kebutuhan, ini kita bagi, ini miliknya IGD, ya miliknya IGD ada di sini. Ini untuk ini silakan Mbak. Ini untuk meja racik di farmasi IGD-nya. Nah, meja racik farmasi IGD-nya ada di sini ya. Nah, karena ada, tapi ini deponya ada di sini ya. Ada depo apa untuk obatnya. eh, Kami rutin mengadakan simulasi terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi dan ini sejauh sekalian ini akan kami tambahi untuk ini ya untuk Finger. Jadi masuk ke sini tidak bisa sembarangan gitu ya. Harus harus Fingernya harus terdaftar di situ ya. Jadi ini ruangannya ada di sini untuk depo farmasi IGD. Ini alat ada tas ini, tas code blue juga ada di sini. Tas code blue. Sama untuk apa yang merah ini ambulan ya, ambulan. Jadi dekat dengan farmasi sehingga farmasi mudah untuk mengontrol dan stoknya ya dari farmasi kan yang nanti jadi bukan dari teman-teman IGD ya. Bukan. Nah, jadi dari farmasi kalau dipakai kemudian dia di stok dikontrol kemudian di stok gitu ya. Planningnya begitu. Ya.
Oke. Apa lagi, Mas Cahyo yang panjenengan mau? Oh ya, ini ruang ganti nganu ya, teman-teman perawat. Ya, ruang ganti teman-teman perawat. Atau mau dilihatkan sekalian? Siapa tahu ada snack-snack gitu. Ketinggalan gitu ya. Wah. Ya itu ruang ganti perawatnya. Itu ada tutupan ini untuk sholat gitu. Untuk sholat, toilet petugas juga ya. Eh, Laki-laki dan perempuan dibedakan. Karena Indonesia bukan seperti Thailand, jadi masih ada dua jenis kelamin gitu ya. Nah, itu terhubung ke ini di sana ada jalur nanti ke arah poliklinik. Nah, kita masuk ke sini dulu IGD. Ada yang mau ditanyakan dari yang offline, teman-teman? Ya, monggo. Itu kan aktifnya di sini ada, di sini ada. Baik, ya. Ya, jadi untuk di GD ini karena konsepnya triase kebencanaan, memang yang ini kita sistemnya ada diarahkan ke exhaust, tidak semuanya dinyalakan gitu ya, ya semuanya dinyalakan gitu. Tapi saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa kami ngaturnya ada yang benar ada itu. Anda 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 jangan kemudian apa dizzy gitu ya, bingung gitu. Nah, itu yang tak tunjukkan yang benar aja. Nah, kalau yang ini kami matikan, tapi karena memang daerah sini daerah panas ya, dekat pantai ya, dan pantai ya, sehingga kita apa kita nyalakan yang ke arah sana. Dan kita juga menggunakan kaset itu. Dan exhaustnya juga kita hitung CFM-nya sesuai dengan luas ruangannya. Jadi tidak asal pasang AC yang segini enggak, tapi semuanya sudah sesuai. Termasuk panel panel oksigen ya, kan berbeda tuh tadi. Yang itu cuma cuma dua colokan, yang di sana ada 4 tadi ya, berbeda itu. Itu apalagi, monggo. Detail nanti berapa detail seperti ini dong. Ya, ini hospital plan-nya bisa menggunakan seperti ini juga. Ini namanya hospital plan. Ya, karena konsep IGD bukan konsep clean room, bukan konsep clean room. Sedangkan kalau kalau clean room betul-betul dia tidak ada judul. Jadi ini tadi ditanyakan apakah boleh seperti ini. Ya, ini kita masih menggunakan NAT dan lain-lain, tapi ini konsep di IGD itu bukan konsep clean room. Kalau yang clean room debunya lebih minimal lagi, tergantung nanti dari arsiteknya mau menggunakan acuannya yang mana, mau menggunakan yang ASRE atau menggunakan ISO. Nah, itu konsep clean roomnya gitu. Gitu. Itu ya, teman Mas Dodi. Udah, tak pegang aja. Dia jalan aja. Dia cocok lampah aja. Kemana? Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau Mas saya mau memamerkan apa lagi? Ya, ini ruang IGD-nya Mas seperti ini. Ini dokternya siapa? Dokter Indra. Oh, dokter Indra. Oke, ya. Ya, itu ini pintu menuju ke radiologi bisa. Intinya kalau ada pasien meninggal, itu juga kita lewat sini ada jalurnya sendiri. Ya, ya pintu ini. Nah, silahkan nanti mungkin dibuka. Hah? Wajib ada splinter gitu. Sprinkle, iya. Untuk ini kan untuk apa? Pemadam kebakaran. Ya, ada apar juga. Kalau wajibnya atau ada, silakan merujuk ke PMK. Kalau di PMK tertulis wajib, maka wajib gitu. Yang lucu tuh kadang-kadang begini, wajib ada enggak? Wajib. Nanti begitu ketemu wajib terus pakai tapi. Akhirnya kita jadi kayak umatnya Musa. Ya, umatnya Musa suruh membeli sapi, tapi terus macam-macam muter-muter gitu. Nah itu, makanya saya silahkan lihat di PMK. Gitu. Saya nggak apal itu. Nah, saya nggak apal PMK-nya. Kalau saya hafal mungkin saat ini saya sudah di Kuningan gitu ya. Sudah di Menkes gitu. Monggo, mau lewat sini. Ini siapa? Ini Mas Sahyo sudah sampai sini aja ya. Terima kasih ya. Ini namanya Mas Sahyo. Langsung mendunia ini. Wah, ya. Sudah menikah ya? Oh sudah. Tapi belum boleh digoda ya. Atau boleh tapi untuk jadi yang kedua. Ya. Oke Mas Sahyo, makasih. Ya. Oh boleh. Oh ini Dokter Indra ini. Ya, lagi jaga. Ya. Ya.
Jadi kalau ada kematian jenazah lewat sini ya, lewat lorong ini. Nah, izin Dokter Hasil saya sampaikan ya, karena ini ada ruang dispensing juga. Ya, ada ruang dispensing, ada ruang gizi sebelah sana. Sehingga bisa dilihat itu ya, apa, lampu. Lampu. Ini lampu menyala kalau ada jenazah ya Mas ya. Ya, kalau ada jenazah, lampu ini menyala, yang menyalakan dari GD. Betul ya Mas? Ya dari GD sehingga ruangan ini dikosongkan. Tidak ada aktivitas di lorong ini. Di lorong ini kosong. Kemudian ini lift apa ya Mas? Lift untuk lift kotor. Ya lift kotor. Nah ini kemudian Pak Aziz, Pak Aziz. Oh gitu. Ya. Karena ini hasil karya Pak Aziz ini. Nah ini prakaryanya Pak Aziz. Dikunci. Nah intinya nanti lewat ya kalau lampunya nyala ada yang tekan tombol, ada tombolnya. Tombol untuk ini, untuk ruang itu. Nah ini nanti jenazah lewat sini. Ya. Belakang gedung. Iya, ruang gedung. Nanti ini ruang jenazah. Itu ruang jenazah. Yuk kita harusnya lewat sini. Enggak kalau nggak ada kuncinya ya. Kalau di nganu tuh nganu Mas, jebol. Nah, kayaknya itu kan terikat toh. Ya, atau dicoba Mas. Paling potong gaji. Atau kita lewat sini aja. Ini bukaan Mbak ini. Ya. Enggak, yang jenazah, yang jenazah. Ini bukaan enggak? Nah, ini instalasi gizinya. Tapi harusnya jenazah tidak lewat sini, nanti lewat sana. Dikunci juga. Oh, coba di kunci-kunci. Oh ya, ya. Jadi eh, jadi saya sambil melihatnya ya. Lampu sen berarti pada petugas ya. Makna lampunya untuk info area yang dilalui. Ya, betul. Jadi wah ini rupanya tertarik dengan strategi lampu ini. Ya, namanya rumah sakit memang kadang seperti itu. Jadi lampu ini awalnya tidak ada, tapi kemudian kita adakan karena kita mau membuat jalur jenazah. Nah, jalur jenazah ada dari pintu IGD tadi, dia masuk ke area ini, tapi ini harus nyala dulu. Ini yang menyalakan dari IGD, petugas IGD, karena kepentingannya adalah mengirim jenazah dari IGD ke kamar jenazah. Nah, kamar jenazah makanya kita buatkan pintu ini. Nah, kita buatkan pintu ini dengan menyalakan lampu ini. Begitu lampu ini menyala, maka otomatis unit-unit yang ada di lorong ini ataupun aktivitas yang akan melalui lorong ini kemudian dihentikan. Memberikan kesempatan ke apa jenazah untuk didorong ke ruang jenazah. Atau kita melihatin dulu ya, ini ada farmasi rawat inap. Kita sambil menunggu arah jenazah, ini ada farmasi rawat inap ya. Farmasi rawat inap. Saya izin ya. Halo ya. Ini farmasi rawat inap mungkin sekilas saja. Ini cara penataannya seperti ini, monggo. Ya farmasi, siapa farmasi? Ya farmasi. Nah ini sesama farmasi. Itu ada kaca untuk menyerahkan ya. Wah, wajar pulang ya. Ini raknya memang karena masih baru, jadi belum penuh ya, Mbak ya. Heeh. Ini ada yang tersembunyi di balik ini. Silakan, Mas. Ya, ini ada yang tersembunyi dari sini. Itu farmasi. Ini farmasi rawat inap. Kemudian kita juga punya farmasi IGD. Kita punya farmasi rawat jalan yang di lobby itu ya, lobby. Tapi yang harus diingat
semua farmasi ini ada petugasnya ya. Ya, ada petugasnya artinya bukan farmasi rawat inap cuma ruangannya tok itu enggak itu. Nanti jadinya swalayan. Nah, terus itu juga kalau kita bicara PKPO, oh kok malah bersembunyi ini mau saya minta nerangin kok. Saya kan tidak menguasai juga ini. Ini ada simbol hijau-hijau ini apa? Lasa. Ya, lasa. Look alike, sound alike. Ya. Foto mirip mobil. Terus ada obat ini ya, apa lemari psikotropika. Ya. Itu psikotropika. Bentar. Iya, Bos. Lemari psikotropika. Ya itu lemari obat psikotropika. Besi ya, Iya sih. besi, lemari besi ini. Oh ya, sudah dibuktikan tadi bunyi tong-tong gitu ya. Nah, ini lemari psikotropika. Wah, double, double ya, Tapi double lock. Nah, double lock. Ini. Dan berat juga tuh, nggak bisa dibawa kan? Ya. Nah, jadi kalau mau nyolong obat narkotika ya. Nah, ini raknya seperti ini ya. Raknya mudah dibersihkan ini. Oh, monggo. Raknya mudah dibersihkan. Ini Mayor Adit ini. Ya. nanti kita sensitif juga tentang farmasi rawat inap. Hmm. Ini depo farmasi rawat inap. Ada gudang, ini gudang farmasi rawat inap, ini depo rawat inap. Hanya dengan model sekatan begini. Ya, artinya hanya itu dalam artian kita mensiasati ruang gitu. Jadi kalau ruang semuanya dibangun pakai tembok-tembok begitu mungkin tidak efektif ya. Oke. Sudah terbuka untuk yang sudah terbuka Mas Solis? Cari kuncinya. Oh ya. Ini apa Mas? Ini? Ini untuk barang farmasi rawat inap. Nanti Oh, barang datang ya. Jadi kalau barang datang masuknya seperti ini ya. Jadi ada jalurnya ini ya, ada jalurnya untuk kedatangan ya, kedatangan ini. Ya, jadi ini bagian belakang rumah sakit. Ini bagian belakang rumah sakit. Nanti kita akan jalan ke sana juga ada Polri. Ya. Ini ada tulisannya anu ya, tempat masuk obat. Ya ini, ruang penerimaan obat. Nah, ada ruang penerimaan obat. Itu tulisannya. Jadi namanya ruang itu selalu apa? Selalu punya fungsi ya. Jadi nggak bisa naruh belanjaan di sini nggak bisa ya. Oke. Kemudian, jangan mikir-mikir nanti keceblong ke sana. Sudah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, sudah bisa, monggo. Kita akan lihat ruang jenazah. Ya. Untuk langsing-langsing. Ya, monggo. Kita melihat ke ruang jenazah. Jadi tadi, nah ini lampu nyala ini. Lampu sudah menyala seperti ini. Kemudian jenazah dilewatkan sini. Nah, jenazah lewat sini. Nah, ini ruang pemulasaraan jenazah. Ruang pemulasaraan jenazah ini. Nah, ini ruang jenazahnya seperti ini. Ya. Ini nanti semua akan merasakan di sini. Ya. Di sini tapi mungkin beda ruangan. Ya. Itu di sini. Ya. Setiap kesempatan. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya, ini mejanya pesan sendiri ya, Dokter Hasim. Ya, mejanya kebetulan desain sendiri, pesan sendiri, gitu. Jadi, Sebenarnya juga ditutup di situ. jenazah dimandikan. Ini tempat mandikannya. Nah, ini tempat mandikan.
Dilanjutkan di sini ya. Nah, ini tempat mandikannya. Ini ada, itu ada sudah ini tempat memandikan jenazahnya. Ya, ini exhaust, sailing exhaust ini tempat memandikan jenazahnya. Ya, untuk jenazah infeksius dan non infeksius belum ya Mas Dodi? Belum ada jenazah infeksius, otaknya di mana infeksius belum ya, karena ruangannya juga selebar ini. Tapi jadi begini, kalau kita tidak bisa atau terbatas terkait desain, maka yang kita lakukan adalah perlakuan terkait PPI-nya. Nah, makanya PPI-nya harus dilibatkan gitu untuk mengatasi persoalan infeksius atau non infeksius. Tentu saja kerjasama dengan ruangan. Nanti ke ruangan memberitahu diagnosanya apa gitu. Jangan nutup-nutup ini saya harusnya B20 tapi kemudian tidak dilaporkan bagi B20. Nah, itu. Tapi apapun juga ada perlakuan terhadap PPI termasuk untuk APD-nya. Nah, ini silahkan kalau mau mencontoh desainnya. Seperti ini. Gimana? Oh iya, ini apa untuk saluran air ya? Untuk saluran airnya. Enggak ipal ya. Ya, saluran. Tuh nanti untuk ke drain, ke apa? Juga ada drainnya. Ke dalam dikit ya dok. Iya. Jalur airnya itu. Iya, ada cekungan di jalur airnya supaya airnya mengalir di sini. Kenapa? Kenapa? Masuk ke iya. Oke. Jenazah. Jadi mobil jenazah, kita ada mobil jenazah dan ada ambulan ya. Mobil jenazahnya yang itu yang Daihatsu Grand Max ya. Grand Max, yang ambulan yang sebelah sini. Jadi ini area parkirnya ada di sini. Kita mau ke mana Mas Dodi? Ke Poli. Oke, kita ke Poli ya. Iya. Monggo kita ke Poli. Gimana Mas Jona? Ada yang sudah tertarik? Lobby Dokter Tanto pindah sini. Mau pindah sini. Ayo. Apa ya? Oh boleh, boleh. Oh boleh, boleh. Ya, ya ini ada lorong. Ya ini lorong. Ini pintu keluar ya sebetulnya ini. Keluar radiologi. Wah itu ada bosnya radiologi Pak Arif. Ini pintu keluar ya, betul ya? Ya. Pintu keluar untuk ke sana ya. Tapi radiologi masuknya sebetulnya dari depan sini. Ya ini dari yang tadi seberang IGD tadi. Ya, yang dari seberang IGD tadi itu ada radiologi masuk dari sini. Itu yang tadi pintu apa isolasi. Ya. Ini radiologi. Monggo Pak Arif, saya di info-info ruangannya Pak. Ruangan radiologi kita. Oh ini sesama radiologi Ya. bersalaman ini. Jadi ini opak positif, opak. Ya. Untuk di Rumah Sakit Ki Ageng Sedayu hanya melayani CT scan, USG dan konvensional. Untuk CT scan-nya sekarang belum bisa operasional, tapi sudah ada alatnya. Nah, tapi ini sebentar, ini ruang pendaftaran ya. Iya, Ini pendaftaran ya, ini pendaftaran. Jadi tempat pendaftaran sebetulnya bukan, ya boleh dikatakan ruang, tapi kita memahaminya tempat untuk mendaftar gitu. Karena ya ini ruang tunggunya ada di sini. Oke, terus kemudian kemana Pak Ri? Ini ada
toilet untuk karyawan. Oh, ini toilet karyawan sekaligus locker ya. Ya, ada Locker karyawan. Oke, terus ruang CT scan, ruang CT scan, ya. ruang CT scan, semuanya belum. Oh ya, CT scan-nya tapi belum mulai ya. Belum mulai, belum ada sudah sudah ada visual. Iya, Ya. tapi kebetulan belum operasional. Ini untuk petugas ya. Di sini petugas yang di dalam situ operatornya, kemudian di sini ruang CT scan-nya. Ya. Terus mana lagi Pak? Boleh gitu, boleh. USG, monggo. USG, monggo panjenengan. Ya, ini ruang USG ya. Ini ruang USG-nya. Ya, ruang USG. Ya. Kemudian Dan ruang dokter. Kemudian kalau ruang operator di sini. ini ruang operatornya. Ya, ini ruang operator. 400. Jadi ada dua kaca ya. Ya, Kaca yang untuk CT scan sama untuk yang ini apa? konvensional. Konvensional. Nah, ini untuk konvensional. Ya, di sini untuk ruangan X-ray konvensionalnya dokter minimalis. Ya, minimalis. Ya. Minimalis tapi manis gitu ya. Ya. Ya, oke ini. Yang penting ini bisa keluar. Apa? Yang penting izin udah keluar ya. Ya. Kalau ya judi online aja ada izinnya, nggak masuk radiologi nggak dikeluarkan izinnya gitu kan. Ya. Ya. Terus kemana Mas? Ruang dispensing. Oh dispensing, ya. Dispensing dulu. Oh ya. Setelah ini koneknya belum dokter. Oh iya, konek belum ya. Ya. Monggo, sejawat. Ini ruang dispensing, dispensing obat ya, dispensing obat. Kita punya LAF di sini. Ini laminan airflow-nya. Kemudian ini apa ya passbox lah ya untuk mengirim bahan hasil dispensing ke luar gitu ya. Jadi mendispensingnya di LAF ini. Kemudian silakan masuk, silakan masuk. Mengirimnya di luar gitu. Nah, kita ya dispensing. Berarti ini minta tolong dijelaskan dulu di situ. Ya, gimana? Ya, monggo Mbak, dijelaskan Mbak, kenapa kok pakai tasbox itu maksudnya apa gitu? Pensil sedia steril antibiotik. Jadi kita nanti pendistribusiannya ini supaya nggak terkontaminasi. Nah, terus nanti setelah itu kita pakai APD lengkap, APD-nya di sini di lengkap. Kita ruang tadinya di sini. Oh, jadi di luar ya? Masuk, dan masuk sudah pakai APD lengkap ke sini. Nanti persiapkan di Nah, ini LAF-nya ya.
Oke, ini ruang dispensing. Oh, bisa dilepas nanti kita cas di tempat lain lagi. Dia cas sini aja nggak apa-apa. Nanti tak cas lagi di tempat lain. Ya, nanti dicas lagi. Iya, safety box harus digantung. Kemana lagi, Mas Dodi? Ponek, yuk kita ke Ponek. Ponek itu ada di klasternya IGD ya. Oke, saya terputus. Mohon di spotlight. Oke, bisa saya spotlight. Ya, ini ruang Ponek. Jadi ada berapa bed? Ruang Ponek. Ada berapa bed? 3 bed. Ada 3 bed. Nah, 3 bed, tapi kita punya ruang isolasi. Nah, ini isolasi khusus Ponek. Isolasi khusus Ponek. Jadi begitu masuk tadi, ini tadi yang kita lewat, ruang triase. Ini ada 3 bed Ponek. Kemudian ini ada ruang isolasi khusus Ponek. Ini area anterumnya, tapi anterum tanpa tekanan ya, bukan yang airlock. Kemudian itu koneknya, bednya pasien itu ada exhaust 2 di area kepala, dan kalau kita lihat, nah ini ada AC-nya. AC-nya di seberangnya ini menyatu ke sana. Itu koneknya. Oke. Dari IGD, bukan, ini ya dari IGD, jadi IGD-nya sebelah sana, kemudian ini ruang koneknya, jadi disendirikan ruang koneknya ini. Nah, ini ruang konek ini, ruang konek masuk ke sini. Ya, untuk kasus apa? Kasus apa Mbak biasanya? Ada yang pernah masuk sini kasus apa? Yang di ruang isolasi? Belum. Jadi kalau ada ibu dengan kegawatan obstetrik ginekologi, tapi dia kemudian obstetrik ya, kegawatan obstetrik, tapi kemudian dia misalnya dengan TB juga. Nah, ini masuknya ke ruang isolasi, isolasinya milik Konek. Sedangkan yang isolasi IGD ya pasien-pasien dengan kegawatan darurat yang non maternal, dia diisolasi di IGD. Gitu. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan lagi nih. Nah, kalau rumah sakit kami cuma pakai isolasi IGD saja, boleh kan? Gitu. Pertanyaan bukan boleh atau tidak, tapi boleh kan? Nah, kalau boleh kan itu kan berarti minta persetujuan. Silakan saya hubungkan dengan Pak Budi Gunadi Menkes gitu ya. Karena repotnya begitu. Ya kalau boleh, mungkin boleh gitu, mungkin boleh gitu. Tapi tentu saja akan ada pertimbangan-pertimbangan khusus. eh, Kalau nanti ada kasus kegawatan maternal pada di isolasi IGD sudah ada yang memakai atau menggunakan, nah itu yang nanti repot. Pengaturannya bagaimana? Ya. Ya. Kalau ini saya lihat kisi-kisi exhaust ini kan bed pakai satu bed, jadi tidak perlu tiap bed kanan kiri ada Ini kalau jadi terkait grill exhaust itu harus dihitung ruangannya. Saya pernah mendesain kebutuhannya sekitar 1000 CFM. Tapi kalau 1000 CFM itu hanya satu exhaust saja, itu getarannya cukup kuat gitu. Waktu itu cukup kuat sehingga kemudian kita coba rundingkan untuk dipecah. Bisa aja 250, 250, 250, 250, kebetulan ada dua bed aja itu ruang TB sehingga kita bisa pecah. Nah, sama
Mas Samir mana? Oh ya. Nah, ini ada penjelasannya pastinya. Kenapa kok hanya ada dua saja? Berarti kan apakah hitungannya soal itu sudah cukup gitu dua gitu. Ini kan grillnya terhubung ke exhaust utama ya. Ya, gimana Mas? Exhaustnya ini kan grill itu cuma kayak pintunya aja bukan. Iya. Jadi jumlahnya ini cuma untuk memecah biar nggak ketahan terlalu banyak kalau nanti. Ya, Tidak harus bed kanan kiri ada. Ya, Yang penting hitungannya itu. ya. Tapi saya sendiri lebih prefer kalau misalnya bisa akan lebih baik kalau kemudian dia di dua sisi gitu ya. Ya, ya ini ada kesalahan terkait dengan desain ini, Dokter Hasim. Ini kan AC-nya. Ya, jadi area IGD dan ini malah saya kayak disurvei loh. Oh, ini. Soalnya sama dengan di sana kan Iya, kondisinya sama. Ya. Kita Ya, kalau Anda mau nyontoh ini, tapi kami sudah punya program ini mau disempurnakan. Jadi awal itu memang area ini. Ini tambahan ya dokter, ini isolasi tambahan. Kalau Anda mau lihat benernya, banyak benernya. Kalau mungkin sama, jangan-jangan kita hitung aja. Yang benar di sini dengan yang benar di sana banyak yang mana gitu. Nah, enggak, karena saya bilang dokter Hasim ini kayaknya kayak di survei nih dok. Kayaknya besok yang surveyor di sini kan sudah kita anu ya, kita apa nanti kita siapkan. Nah, saya siap untuk menjawab survei di sini. Yang di sana jawab dewe ya. Tit aku. Sekali lagi ada pertanyaan begitu, tit. Nah, jawab dewe. Ya, itu. Kepala Ponek ada masukan? Kepala Ponek di WK. Nah, ya. Jadi Ponek ini masih bergabung dengan VK karena kemudian kita kebetulan juga tapi pasien paling banyak memang obstin ya, obstin pasien paling banyak. Ya, kalau bicara kris-krisan ini sudah menempel ya, sudah menempel apa tirainya untuk relnya tirai. Kenapa? Karena ya ini di awal sudah disiapkan. Cukup hati-hati untuk memilih tirai dengan menempel seperti ini relnya karena harus kekuatan dari langit-langitnya juga sudah baik. Kemudian kemarin ada pertanyaan ini boleh nggak pakai tirai yang ada fitrasnya seperti ini boleh gitu. Terkait dengan sirkulasi udara, terkait dengan pencahayaan. Ya, ya silakan Mas Fani, nanti harga berapa nanti bisa lewat Dokter Tanto. Nah, nanti menjadi bagian bisnis rumah sakit gitu ya. Pemesanan bisa lewat Sedayu gitu. Oke, kita kemana Mas Jadi? Poli, ya oke. Jadi IGD dan Ponek itu terhubung ke poliklinik ini masih yang sama, apa namanya, lorong yang sama. Nah, ini kita ada, ini salah satu contoh aja, mungkin yang di paling pojok sana itu. Ini polinya ada ini pintu anu ya, pintu petugas ya. Jadi ini pintu petugas, polinya sebetulnya ada dari depan sana. Mungkin nanti kita akan ya petugas Ponek ada di GD, namanya aja Ponek untuk emergensi harus selalu ada. Mana Mbak Titis? Masalah. Ya, ini polinya. Ini salah satu poli ya. Salah satu poli. Ini meja dokternya. Ini kebetulan ada ruang tunggu untuk